Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan channel yang asik ini, channel UI Watch, di mana kami para alumni UI melakukan suatu langkah untuk memperhatikan apa yang terjadi di negara kita dan apa yang perlu kita sampaikan masukan mungkin, atau hal-hal yang mungkin juga perlu kita betulkan atau kita berikan kritikan kalau perlu. Mbak Lini, silakan. Ya, Bang Heru dari Hukum 82 ya, alumni UI dari Hukum 82. Saya sendiri dari Magister Hukum UI 2019. Gitu. Jadi yang belakangan ini seperti diobral nih Bang. Apa itu? Penghargaan. Oh, nggak cuma di toko aja ngobrol ya? Nggak habis pikir dan bingung gitu ya. Kenapa kayak yang dikebut gitu? Ada yang naik pangkat, dapat bintang jasa, bintang penghargaan. Ada lagi tuh. Adi Pradana. Ada lagi tuh jadi tokoh nasional. Jadi tokoh nasional. Nah, itu setelah pemilu ini ya, pasca pemilu ini, seperti dikebut untuk terutamanya keluarga RI 1 nih. Ada apa ya Bang? Kok bisa begitu mudahnya gitu dapat penghargaan gitu, sebagai bintang Adi Pradana. Yeah. Terus juga sebagai tokoh nasional gitu ya. Kriteria bintang Adi Pradana ini apa ya sebenarnya? Ya, kalau ada dibaca di Wikipedia itu kan tadi kan poinnya di keutuhan. Dia menjaga keutuhan negara, berjasa besar bagi negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi ini diberikan kepada, ya mohon maaf, istri presiden. Menurut Abang, apakah sudah memenuhi kriteria tersebut gitu, keutuhan dan berjasa besar? Menurut Abang selama ini beliau bagaimana sih menjaga keutuhannya, seperti apa? Apakah ada kontribusinya di situ gitu? Ya, jujur saja ya, saya sendiri juga heran sekali, dan banyak teman-teman juga yang bertanya-tanya, kok bisa sih sampai seperti itu gitu? Kalau berjasa untuk menjaga keutuhan negara, emangnya dia kepala daerah yang merdeka awalnya? Kan tidak juga, bukan kepala daerah. Yang kedua, juga ada berjasa bagi negara dan bangsa. Rasa-rasanya beliau bukan pejuang, bukan tentara yang habis ikut-ikut berperang, bukan juga ya misalnya. Jadi saya pikir kurang tepat ya memberikan bintang kepada seorang yang jasanya masih ya. Mohon maaf, satu lagi, orang banyak yang sudah tahu bahwa beliau menggunakan aksesoris yang bukan buatan Indonesia. Ya kan? Ya. Apa itu pantas? Sorry itu saya nih, ya. Jadi itu. Kemudian tadi yang tokoh nasional, kebetulan juga ini juga orang dalam ya, selain orang dalam. Orang itu artinya dia masih menantu RI 1, wali kota pula, diangkat sebagai tokoh nasional. Kalau setahu saya, ayahnya beliau itu memang orang yang terkenal lah di Sumatera Utara. Lebih pantas kalau ayahnya yang menjadi tokoh nasional. Ini kok anaknya begitu, dan anaknya ini ya baru berapa tahun sih jadi wali kota? Dari 2021 kan? Iya kan? Menjabat sebagai wali kota. Iya. Dan dapat penghargaan dari Tabaksel katanya, Tapanuli bagian selatan. Itu kebetulan daerah orang tua saya, Bang. Oh gitu. Oke. Gitu. Jadi kira-kira di sana setuju nggak orang tua? Banyak yang protes. Kenapa kok dapat penghargaan sebagai tokoh nasional ya? Dinobatkan secara khusus gitu. Sedangkan tokoh-tokoh yang lain aja nggak ada yang dinobatkan secara khusus, Bang. Seandainya dia jadi tokoh Sumatera Utara, mungkin orang masih oke lah. Gitu, tokoh nasional. Jadi orang-orang Papua juga sananya itu berjasa apa buat kami kan gitu. Jadi sekali lagi, kami di sini mengkritisi hal-hal yang sebenarnya menjadi bahan obrolan, bahan diskusi, bahan omongan di warung di berbagai tempat, dan kita menyampaikan ini Mbok Yao ya, kalau orang Jawa bilang Mbok Yao. Kita sadar lah ya gitu. Jadi kalau orang Jawa bilang ya, beliau pasti tahu itu ngono ya ngono, ini aja ngono. Jadi jangan berlebihan lah. Itu aja. Ini. Iya. Jadi saya bacakan konon katanya keturunan raja.
anaknya RI1 ini kan, Bobby ya, kita sebut Bobby ya. Menantu dong. Sorry, menantunya ini keturunan raja. Tapi apa ada korelasinya turunan raja kemudian bisa otomatis dinobatkan sebagai tokoh nasional di suatu daerah gitu? Apa yang sudah diperbuatnya di sana gitu kan? Kan kebetulan dapatnya dari Padang Sidempuan nih Bang. Di Padang Sidempuan dia telah berbuat apa di sana gitu kan? Sedangkan dia wali kota Medan. Ya, wali kota Medan. Dia agak membingungkan gitu. Ya. Dan logikanya wali kota Medan pasti dia tidak berbuat banyak untuk Padang Sidempuan, kan beda. Lain kalau jadi wali kota di Padang Sidempuan ya itu masuk akal masih gitu. Masih lebih make sense ya karena masih di daerahnya sendiri. Ini daerah ya taruhlah dikatakan daerah kekuasaannya di Medan. Kemudian dapatnya dari Padang Sidempuan gitu kan. Tadi Leni bilang ayahnya atau keturunan dulu, ayahnya dari raja itu. Iya, saya baca tuh dari ini ya, Panyabungan. Kalau nggak salah tuh ada keturunan raja gitu. Iya, kembali ke tadi, kalau emang raja kakek neneknya itu berjasa buat daerahnya ya, paling yang jadi yang diangkat menjadi tokoh ya kakek neneknya, bukan dianya kan. Nggak mungkin seperti Bung Hatta jadi proklamator lalu anak mantunya atau anaknya cucunya jadi tokoh nasional, kan nggak wajar gitu. Jadi ayolah, karena gini banyak juga yang menjabat wali kota gitu ya kan, kenapa nggak ngelain tuh mendapatkan penghargaan juga dinobatkan sebagai tokoh, gitu kan? Sebagai contoh itu pernah viral ya, ada bupati di Jogja, itu dia sangat berhasil. Dia berhasil menaikkan pendapatan rakyatnya, kemudian ekonominya jadi bagus. Tapi nggak ada tuh dapat penghargaan, jangankan tokoh Jogja terbaik aja tidak juga gitu. Jadi justru itu masyarakat sendiri yang di media sosial memberikan apresiasi, tapi pemerintah tidak ada seperti itu. Jadi ini belum apa-apa sudah kasih tokoh nasional. Ayolah. Jadi membangun citra keluarga sendiri. Nah, gitu. Jadi kayak dinasti gitu ya. Yang saya baca di berita itu juga Bang ya, ibu negara sendiri bingung katanya. Iya, bingung. Dia tidak mengerti kenapa mendapatkan penghargaan itu gitu ya. Jadi mungkin ada ulang tahun kali, kejutan. Keren juga ya. Di akhir masa jabatannya. Tapi cucunya juga gitu tuh, cucunya ulang tahun kasih hadiah sebagai anak terbaik gitu ya. Ya itu kan bisa aja diada-adakan ya kan Bang, dibuat-buat. Iya. Tapi sekali lagi ya, kepemimpinan tuh maksudnya tuh jangan dijalankan dengan nafsu yang ini gitu ya, apa sih, untuk menjaga kalau istilah Jawa tuh aji mumpung. Ya, aji mumpung. Nah, itu aja. Mumpung akhir masa jabatan, apalagi yang bisa dilakukan sebagai hak dia sebagai presiden misalnya gitu ya. Ya cobalah yang lebih bijaksana gitu kan. Kalau mau memberikan sesuatu penghargaan atau apapun itu, jangan yang terkait juga dengan kelompoknya. Ya mohon maaf, sekarang kan Pak Prabowo itu udah bagian dari kelompoknya presiden kan, gitu ya, karena mengambil anaknya sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo gitu kan. Jadi berputar di situ-situ aja penghargaannya gitu. Ya apa nggak malu gitu kan memberikan sesuatu penghargaan gitu kan, diliput media begitu banyak, mungkin juga ke dunia internasional, padahal tidak memenuhi syarat untuk penghargaan tersebut. Dan selalu sampaikan bahwa jejak digital itu nggak bisa dihapus. Artinya orang akan ingat terus. Ya, kita nggak tahu ya, kita hidup berapa tahun lagi, tapi sejarah itu tetap ada dan orang akan melihat siapa dulu yang berbuat, siapa yang menuai dan siapa yang dulunya menabur angin. Itu aja sih. Iya. Jadi di akhir masa jabatan ini sebaiknya sih diukir dengan kesan-kesan yang baik ya, Bang ya. Betul. Ini kok menuai kontroversi terus rasanya ya. Belum lagi masalah pemilu gitu kan, seolah ditutupi lagi dengan penghargaan ini. Kan namanya kesan di masyarakat itu nggak bisa dibuat-buat ya.
Tidak bisa dengan publikasi penghargaan ini itu, tapi pada kenyataannya masyarakat sendiri yang merasakan. Saya punya ada cerita juga nih. Ada seorang sahabat saya, dia juga, seorang dokter ya, yang tadinya tuh beliau itu sangat memuja RI 1. Tapi gara-gara seperti ini, dia langsung antipati. Dan saya pikir orang-orang seperti teman saya ini akan banyak juga. Jadi ayolah ya, kita sekali lagi kita ini sifatnya adalah untuk mengingatkan. Kita tidak ada transnasional. Kita nggak punya pengen habis angkat saya dong jadi ini, nggak ada. Untuk kita sudah alhamdulillah sudah dikaruniai kehidupan yang alhamdulillah cukup ya. Tapi kami tidak tinggal diam kalau melihat sesuatu yang bisa kita sampaikan, karena sekali lagi ingat, jejak digital tidak bisa dihapus. Iya. Dan satu hal lagi, pada saat penghargaan itu didapatkan, Bobby sendiri menegaskan untuk memperjuangkan pembangunan Tabaksel itu mengajak masyarakat bijak memilih pemimpin. Bijak memilih pemimpin. Iya. Apakah itu tidak kembali ke diri sendiri ya? Ya. Masih ke diri sendiri dan ke keluarganya gitu. Yang ini aduh luar biasa. Jadi harapan kami sih ya Bang ya, kepada keluarga RI 1 lebih bijaklah dalam bersikap, mengambil langkah. Ya mengambil langkah juga di akhir masa jabatan. Tidak inginkah mengukir kesan yang baik di masyarakat? Itu sih Bang. Ya kan? Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada yang kurang sependapat kami mohon maaf, karena pendapat orang itu beda-beda. Tapi marilah kita berpikir secara logis ya, karena kita sering bilang kita anti KKN. KKN apa sih KKN? Korupsi dan nepotisme. Nepotisme itu apa? Nah, silakan pikir sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Berkata iya Bang.